Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan bidaring sekalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Semoga kalian selalu terhindar dari berbagai macam penyakit, tentunya di masa pandemi ini ya. Yang kita tahu bahwa penyakit di masa pandemi ini itu cukup berbahaya. Jadi silahkan lakukan 3M untuk kita menjaga kesehatan. Jangan lupa juga berolahraga agar imunitas kita selalu terjaga dan imunitas kita bisa menjadi lebih baik. Baiklah, kawan-kawanku sekalian, selamat datang di Bidaring. Hari ini kita belajar pangkat dan akar bilangan. Nah, sebelum kita belajar pangkat dan akar bilangan, kemarin saya ada pertanyaan dari kawan-kawan Bidaring, salah seorang kawan Bidaring bahwa Pak, bagaimana jika peringkat saya itu akan tetap ataukah akan berubah? Nah, jadi ada yang bertanya masalah peringkat karena mungkin dia beranggapan bahwa peringkat itu hanya dilakukan sekali saja. Tidak, tentunya. Untuk peringkat di setiap uji kompetensi kita akan selalu bahas soalnya dan saya akan mengumumkan peringkat-peringkat yang nilainya 5 terbesar dan semoga ini bisa menjadi pemacu untuk kamu lebih berkompetensi, tentunya yang jujur ya, pemacu kamu menjadi lebih berprestasi lagi sehingga ketika nanti kita kembali bertemu, kita kembali bersekolah, kita tidak akan tertinggal ilmunya. Minimal kita punya bekal lah untuk nanti belajar kembali ke sekolah. Oke, langsung saja kita belajar tentang pangkat dan akar bilangan ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu konsep yang paling dasar yaitu pangkat 2. Nah, sebelumnya kamu tahu apa yang disebut dengan pangkat? Pangkat itu adalah sebentar. Kita yang biru sekarang. Nah, pangkat itu adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Nah, jadi pangkat 2 itu adalah perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Karena ada pangkat 3, ada pangkat 4 dan sebagainya, itu adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Itu kalau pangkat 3 berarti ya 3 kali, kalau pangkat 4 ya 4 kali dan sebagainya. Nah, konsepnya seperti ini. Misalkan ada bilangan A itu pangkat 2 ya. Maksudnya itu adalah A dikali A ya. Nanti Bapak beri contoh bilangannya, ini hanya untuk menerapkan konsep dasar agar kamu mengerti kenapa sih A pangkat 2, maksudnya itu. Nah, A pangkat 2 itu artinya A dikali A, bilangannya bilangan yang sama. Nah, A ini tidak harus selamanya A sama dengan yang di perkalian ini, nanti kita bahas lah. Nah, yang ini itu dibacanya A pangkat 2 atau A kuadrat. Nah, jika teman kamu nanti ada yang meminta tolong pada kamu untuk membacakan ini, bilangan ini ya, bilangan ini namanya A pangkat 2. Nah, beritahu temanmu cara pembacaannya. Nah, itu ya, itu adalah konsepnya. Nah, sekarang Bapak beri pada contohnya. Contoh pada bilangannya. Nah, ini ya. Nah, di sini Bapak punya contoh 4 dikali 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini artinya 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, itu maksudnya ya. Atau contoh yang lain, misalkan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4.
Selanjutnya, misalkan 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 sama dengan berapa? Sama dengan 9. Selanjutnya, 4 sudah. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Dan seterusnya. Itu maksudnya pangkat 2 atau A atau misalkan bilangan kuadrat. Nah, ini ya untuk konsep dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa ya? Oh, ini belum dihapus. Nah, sekarang kita masuk ke akar pangkat 2. Nah, sekarang kita berbicara bilangan akarnya ya. Oke. Akar pangkat 2. Maksudnya akar itu ini ya. Nah, itu akar itu. Ini adalah lambang akar. Nah, maksudnya apa? Nah, begini. Jika ada A dikali A sama dengan B, maka B itu adalah akar A, ya. Nah, nanti kita beri contoh di dalam bilangannya karena di dalam bilangan itu lebih mudah ya biasanya ya. Ini hanya contoh saja. Jika A dikali A sama dengan B kan ya. Nah, B ini kalau diakarkan itu sama dengan A. Itu. B itu dibaca akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari B. Nah, itu. Nah, sekarang Bapak beri contohnya, saya beri contohnya ya. Misalkan begini. Misalkan, yang paling sederhana dulu ya. Jika ada 2 dikali 2 sama dengan 4, nah yang 4 ini itu bisa diakarkan. Jadi, akar dari 4 sama dengan 2. Atau akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Nah, itu ya. Nah, lagi misalkan 3 kali 3 sama dengan 9. Yang diakarkan yang mana? Yang 9-nya. Akar dari 9 sama dengan 3. Nah, itu ya. Aduh, ini ada ini lagi. Oke. Kita hapus. Tidak bisa dihapus kalau ini ya. Oke, tidak apa-apa lah. Nanti di soal selanjutnya karena berbeda ya. Oke. Selanjutnya Bapak beri contoh lagi agar lebih mudah. Misalkan sekarang yang lebih besar ya. 12 dikali 12 sama dengan 144. Jadi akar 144 sama dengan 12. Nah, itu mengerti ya? Oke. Lanjutkan. Oke, mohon maaf saya agak sedikit pilek ya. Jadi jika berbicaranya kurang jelas mohon dimaklum ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya itu akar 3. Ya. Nah, akar 3 itu adalah tadi sama ya pengertiannya ya. Akar pangkat 3 itu adalah pangkat 3 bukan akar, mohon maaf, pangkat 3. Pangkat 3 itu adalah perkalian berulang bilangan yang sama sebanyak 3 kali ya. Nah, di sini ada konsepnya. A pangkat 3 ya, atau ini bisa dibaca A pangkat 3 atau A kubik. Itu ya. A pangkat 3 ini maksudnya A dikali A dikali A. Itu adalah A pangkat 3. Itu adalah konsep dasarnya. Nah, oke. Kita coba ke contoh bilangannya. Nah, di sini 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Yang hasilnya adalah
125. Nah, itu. Contoh lain yang paling sederhana. 5 pangkat 5 sudah. Mohon maaf. Oke. Nah, 2 saja dulu yang termudah. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Awas, salah konsep. 2 kali 2 kali 2, nanti kamu jawabannya 6. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Oke. Satu konsep lagi ya, satu contoh lagi. Misalkan ada 3 pangkat 3. Itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3 itu 9, dikalikan 3 lagi sama dengan 27. Nah, itu ya. Itu adalah konsep dasar dari pangkat 3. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang akarnya, akar pangkat 3-nya ya. Nah, oh iya, tadi ada yang lupa. Nah, contoh akar ini ya, akar pangkat 2. Contoh yang lebih besar misalkan. Kalau misalkan ada bilangan berapa ya? Sebentar. Oke, mohon maaf. Ya. Nah, misalkan ada bilangan ada akar dari 729. Nah, ini kan cukup besar ya. Untuk mengetahui istilahnya untuk mencari cara yang termudah, pertama kamu harus mengetahui dulu bilangan belakangnya. Bilangan belakang ini kan 9. Nah, yang namanya akar kan perkalian berulang. Jadi kamu cari hasil bilangan satuan, hasil perkalian bilangan satuan yang hasilnya 9. Maksudnya begini, jika 1 kali 1 harus yang sama ya, sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sepertinya ini ya, 3 kali 3 sama dengan 9, lalu 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau ini 6 ya, 5 kali 5 sama dengan 3 ini mah ya, 25. Lalu ada 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, ini 4 dan 6 hampir sama, jadi harus dicari lagi. Lalu ada 7 kali 7 sama dengan 49. Lalu ada selanjutnya ada berapa ya, 8 kali 8 sama dengan 64. Lalu 9 kali 9 sama dengan 81. Ya, seperti itu ya, karena 10 itu satuan. Jadi kita lihat dulu bilangan yang paling belakang. Bilangan paling belakang itu kan 9. Nah, jadi jawabannya antara 3 atau 7. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kita coba dulu yang 7 ya. Nah, jadi jika ekornya atau bilangan satuannya 9, berarti kita coba yang 7. Berarti 7. Tinggal cari bilangan puluhannya. Nah, untuk 700-an, berarti ini 700-an ya. Untuk 700-an itu artinya kamu cari bilangan yang 20 kali 20. Nah, bilangan satuannya itu bisa dari angka puluhannya 2 atau 10 kali 10 atau 30 kali 30. Nah, kita tahu kalau 10 kali 10 100. Berarti ini terlalu jauh ya. Terlalu jauh dari 700. Berarti ini salah. 20 kali 20 itu 400. Nah, ini mendekati ya, mendekati. Kalau 30 kali 30 900. Nah, ini terlalu jauh. Jadi jawabannya adalah 20-an. Berarti puluhannya adalah 20-an. Ya, berarti simpan di sini 20-an. Satuannya 7. Coba sekarang kita buktikan.
27 dikali 27. 7 kali 7, oh maaf, kita ganti ya, karena tidak terlalu jelas karena bengkok. 27 kali 27. 7 kali 7, 49. Bawa 4. 7 kali 2, 14. 14 ditambah 4, 18. 2 kali 7, 14. Sini 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Oke, kita jumlahkan di sini ya. 9, 8 tambah 4, 12. Ke atas 1. Ini 2 tambah 7. Ya, benar. Berarti 729. Nah, ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan tadi pas kita mengerjakan memasukkannya 3 di sini? Dan kalau ini di 3, tinggal kamu buktikan saja, pembuktian 23 kali 23. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan yang di dalam akar, berarti 3-nya salah, ganti dengan 7. Dan itu tidak usah kamu hitung lagi. Udah, jawabannya adalah 27. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu ya. Sekarang kita masuk lagi ke akar pangkat 3. Nah, pangkat 3 sudah. Nah, sekarang masuk ke akar pangkat 3. Nah, tadi kita sudah sampai sini ya. Akar pangkat 3 itu pengertiannya sudah. Akar pangkat 3 itu adalah perkalian berulang dari bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Nah, maksudnya konsepnya seperti ini. Jika ada A dikali A sama dengan B, maka B akar pangkat 3-nya sama dengan A, ya, seperti itu. Jadi B yang di dalam kurung jawabannya A. Itu ya. Nah. Oke. Nah, ini maaf. Ya. Nah, bilangan ini atau ini dibacanya akar pangkat 3. Jangan terbalik dengan akar pangkat 2 ya. Ini akar pangkat 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh konsepnya. Ya. Tapi sebelum kita ke konsep, nah, Bapak mau menjelaskan atau saya mau menjelaskan dulu agar lebih mudah. Nantinya kamu mengerjakan akar pangkat 3 ini, karena akar pangkat 3 ini itu cukup besar ya nilainya. Jadi hitungannya kalau tidak diberi tabel seperti ini akan cukup sulit. Misalkan gini, di sini kan ada bilangan di dalam akar. Nah, Bapak langsung saja ke contoh ya agar lebih mudah. Bentar, Bapak lihat dulu waktu. Sudah berapa menitkah kita belajar? Baru 18 menit. Oke. Misalkan ada suatu akar, yaitu akar pangkat 3 dari bilangan 4913. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk yang pertama, kamu perhatikan dulu bilangan yang ada di dalam akar. Bilangannya kan 4000. Jika 4000, nah di sini ada bilangan dalam akar. Bilangan yang pertama, jika bilangan dari akar itu 1000 sampai 7999, maka angka puluhannya itu adalah 1. Jika bilangannya itu 8000 sampai di antara 8000 sampai di antara 8000 atau sampai 26000, maka bilangan puluhannya adalah 2.
Nah, kita belajarnya puluhan ya, mencari akar pangkat tiganya, tingkat SD itu puluhan saja. Jadi Bapak beri contohnya segini saja sudah cukup ya. Tabelnya sudah cukup lah segini juga. Nah, jika lanjut ya, yang terakhir, jika bilangan yang di dalam akar itu nilainya di antara 64.000 sampai 124.999, maka puluhannya 3. Nah, sekarang kita cari puluhan dulu ya. Untuk mencari puluhan, ini kan 4.000. Berarti kan kalau 4.000 ada di antara 1.000 sampai 7.000. Karena kalau 8.000 itu terlalu besar. Ini 4.000, ini 8.000. Awalnya saja sudah 8.000. Jadi tidak mungkin di angka puluhan 2. Jadi ini angka puluhannya 1. Langsung saja tulis 1. Selanjutnya kita cari satuannya. Nah, ini yang pertama kamu kerjakan, lihat di tabel ini. Lalu untuk yang kedua. Nah, di sini kamu lihat angka satuan bilangan dalam akar. Maksudnya ini 3 ya. Nah, jika angka satuan bilangan di dalam akarnya 3, ini 3 kan? Berarti yang mana? Ini 3. Maka hasilnya adalah 7. Sudah, langsung saja kita tulis 17. Dah, seperti itu untuk akar pangkat 3. Jika kamu mengetahui tabel ini, maka akan lebih mudah tentunya. Baik, Bapak beri contoh lagi. Misalkan, akar pangkat 3, bilangannya itu 12.167. Nah, sekarang kita lihat lagi ke tabel yang pertama. Ini kan udah 12.000. Apakah masuk kriteria yang angka puluhannya 1? Tidak, karena ini kan 1.000 sampai 7.000 masih sangat jauh. Kalau ini 12.000. Nah, kalau di sini bagaimana? Ini 8.000 sampai 26.000. Nah, berarti kan otomatis angka yang 12.000 ini ada di antara ini, ya. Jadi, nah, kalau yang ini yang puluhannya 3, ini sudah 27.000 awalnya juga. Ini 12. Jadi, tidak di angka 3. Berarti angka puluhannya adalah 2. Tinggal kita lihat satuannya. Satuannya adalah 7. Berarti yang mana? Yang ini. Hasilnya adalah 3. Berarti 23. Oke, kita buktikan ya. Kita pembuktian. Kan berarti 17. Cara pembuktiannya begini. 17 kali 17 kali 17. Karena akar pangkat 3. Nanti kita buktikan yang ini ya. Nah, kita kerjakan dulu ini. 17 kali 17. 7 kali 7, 9, 4. 7 kali 1, 7, ditambah 4, 11. Ini 1 kali 7, 7. Ini 1. Oke, kita jumlahkan. Di sini ya penjumlahannya, mohon maaf Anda menyamping karena tempat duduknya cukup sempit. Jadi Bapak nulisnya selalu ke samping. Ya, kita buktikan. Ini 9. Ini 1 tambah 7, 8. Ini 2. Jadi yang ini 289 ya, kali 17 lagi. 289 kali 17. 7 kali 9 itu hasilnya 63. 7 kali 8 itu 56. 56 ditambah 6 itu adalah 62. 2. Sini 6. 7 kali 2, 14. 14 tambah 6, 20. Nah, selanjutnya ini yang 1. Ini 1 kali 9, 9. 1 kali 8, 8. 1 kali 2, 2. Nah, jawabannya adalah ini turun 3. Ini 11, ke sini 1, ini 9. Ini 4. Jawabannya adalah 400, 4.913 sama. Ya. Nah, sekarang kita yang ini buktikan lagi. Oke, 23 kali 23 kali 23. Nah, sama dengan berapa? Nah, pertama kita kalikan dulu yang ini ya. 23 kali 23.
3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 2, 4. Kita jumlah 9, 6 tambah 6, 12, 529. Nah, kita kalikan lagi. 529 dikali 23. Karena 3 kali ya. Ini yang ini ya. Sekarang kalikan lagi 23. 3 kali 9 itu 27, bawah 2. 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. 3 kali 5, 15. Nah, sekarang yang duanya. 2 kali 9 itu 18. Sini 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 2 kali 5, 10. Nah, ini turun 7. 8 tambah 8, 16. Sini 1. Ini 6 tambah 5, 6 tambah 5, 11. Ini 1. 1 tambah 1, 2. Ini 1. 12.167 sama. Itu ya. Itu cara untuk mencari akar pangkat 3 agar lebih mudah. Nah, sekarang ada satu contoh lagi. Nah, kita perhatikan bilangan yang ini. Jika satuannya 1, 4, 5, 6, dan 9 itu tetap ya. Maksudnya begini ya. Maksudnya sebentar. Maksudnya begini. Sebentar. Lupa buat soal dulu. Misalkan ada akar dari 2744. Akar pangkat 3 dari 2000, sebentar, bisa ditakutkan salah konsep, kita ini dulu. Nah, kecil ya akar itu. Nah, akar pangkat 3 dari 2744. Kita lihat dulu tabel yang pertama. Ini bilangannya 2000-an. Berarti puluhannya adalah 1. Nah, lalu kita lihat tabel yang kedua, satuannya ini ya. Satuannya itu adalah 4. Ya, berarti mana 4? 2, 3, 7. Nah, ini 4. Jika 4 itu tetap ya, di sini 4. Jadi, yang tetap itu 1, 4, 5, 6, dan 9 satuannya. Jadi, di sini hasilnya tetap sama 4. Nah, seperti itu. Jadi, jawabannya adalah 14. Kita buktikan. 14 dikali 14 kali 3 kali ya. Ini kita pembuktiannya 14 kali 14 kali 14. Sekarang kita 2 dulu biar lebih mudah. 4 kali 4 itu 16, kesini 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Ini 4, ini 1 ditambahkan 6, 9, 1. Nah, ini yang ini ya, 196. Nah, ini dikali lagi 14. maaf. 196 dikali 14. 4 kali 6, 24. Di sini 2. 4 kali 9, 36. Ditambah 2, 3, 8. Sini 3. 4 kali 1, 4. Ditambah 3, 7. 1 kali 6 itu 6. 1 kali 9, 9. 1 kali 1 itu 1. Sekarang kita jumlah. Ini 4, 8 tambah 6, 14. Ke sini 1, 8 tambah 9 itu 17. Sini 1, 2. Nah, sama kan? 2, 7, 4, 4. Jadi dipelajari lagi tabel akar pangkat 3-nya agar kamu mudah untuk mencari hasil di dalam pengerjaannya. Oke, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah menonton videonya. Bapak himbau, Bapak anjurkan untuk menonton videonya sampai selesai ya, dan tidak boleh kalau bisa jangan di skip nonton videonya, tonton dari awal sampai akhir agar konsepnya bisa full kamu dapatkan, konsepnya bisa sempurna kamu dapatkan. Lalu juga Bapak tidak lupa untuk mengajak kawan-kawan yang lain, silakan di-share, silakan dibagikan ke kelasnya, ke grupnya, ke temannya, ke saudaranya tentang grup bidaring, atau langsung saja channelnya boleh, channel YouTube saya atau channel YouTube Bapak Nindi Perdana.
di subscribe dan di share, di like, juga di komen agar tidak tertinggal video pembelajaran setiap harinya. Sebelumnya mohon maaf Bapak baru bisa memberikan video pembelajaran hari ini karena untuk hari kemarin Bapak ada kesibukan lah, ada keperluan. Baiklah, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.